Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah salat subuh Masjid Agung Darussalam Purbalingga rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita mengkaji kitab Al-Arba'una Al-Qalbiyah yang ditulis oleh Syekh Al-Munajjid hafizahullah ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas hadis yang ke-22. Hari ini kita akan mengkaji hadis nomor 23. Ketika orang hajatan. Kenapa? Hajatan. Tamunya kan macam-macam nggih. Ada yang pejabat, ada yang rakyat biasa, ada yang kaya, ada yang miskin. Ada yang datangnya pakai mobil mewah. Ada yang datangnya ngontel, ya. Tuan rumah. Sinten? Tuan rumah. Yang menyambut kedatangan tamu-tamu tadi antara menyambut orang kaya sama orang miskin sama enggak? Hah? Sama atau beda? Sama? Pada baik? Atau lebih ramah kepada yang kaya? Kalau yang pejabat tempatnya khusus, kalau yang rakyat biasa, orang miskin, sekarang nang dapur kayak mana? Ini adalah fenomena yang sering terjadi. Kita mengukur kemuliaan seseorang dengan apanya? Dengan materinya, dengan jabatannya, dengan kedudukannya, dengan kekayaannya. Sehingga kita seakan-akan kayak menganggap bahwa yang kaya itu lebih mulia daripada yang miskin. Yang pejabat lebih mulia daripada yang rakyat. Apakah memang seperti itu Allah Azza wa Jalla dalam menilai para hambanya? Dan apakah seperti itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menilai umat manusia? Jawabannya tidak. Ketika Allah Azza wa Jalla memberikan jabatan atau memberikan kekayaan kepada si A. Kepada sinten? Si A. Lalu Allah tidak memberikan jabatan dan tidak memberikan kekayaan kepada si B. Itu tidak mesti berarti bahwa si A lebih disayang daripada si B sama Allah. Belum tentu juga si A di sisi Allah lebih mulia daripada si B. Belum tentu.
Maka kalau kita termasuk yang dikasih jabatan, termasuk yang dikasih kekayaan, jangan GR. Jangan apa? GR. GR siapa? Gede rasa. Merasa kita ini sedang dimuliakan sama Allah. Belum tentu. Berarti sebaliknya apa? Kalau kita ditakdirkan sama Allah enggak punya jabatan, orang biasa, terus juga miskin, jangan minder. Karena belum tentu juga kita ini dihinakan sama Allah Azza wa Jalla. Belum tentu. Karena Allah mengukur kemuliaan atau kehinaan seseorang bukan dengan itu. Itu Allah. Rasulullah SAW juga demikian. Hadis yang akan kita baca pagi hari ini adalah tentang itu. Mari kita lihat hadis yang ke-23 yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dari seorang sahabat Nabi SAW namanya Amr. Sinten? Amru bin Taghlib. Sinten? Amru bin Taghlib radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bimalin aw sabyin faqasamah. Pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam dikirimi harta rampasan perang. Napa? Dikirimi harta rampasan perang. Lalu sama Nabi SAW dibagi. Diapain? Dibagi. Fa'a'ta rijalan wa taraka rijalan fabalaghahu anna alladhina taraka atabu. Nabi SAW memberi si A dan tidak memberi si B. Berarti ada yang dikasih, ada yang tidak dikasih. Maka si B niku sinten? Yang tidak dikasih enggak terima. Enggak terima. Mereka mencela, kok kami yang ikut perang kok malah enggak dikasih. Itu yang kelihatannya enggak terlalu rajin kok malah dikasih. Dan cerita tentang tidak terimanya si B ini sampai ke telinga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu harus diluruskan. Maka lihat apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Fahamidallaha thumma asna alaihi thumma qal. Maka Nabi SAW pun berkhutbah. Ngapain? Berkhutbah. Mengawali khutbahnya dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan sanjungan kepadanya. Lalu beliau bersabda, amma ba'du, fa wallahi inni la u'tir rajula wa ada'ur rajula walladhi ada'u ahabbu ilayya minalladhi u'ti. Ketahuilah, sesungguhnya aku memberi si A dan tidak memberi si B. Padahal si B
lebih aku cintai daripada si A. Saya ulangi ya. Apa kata Nabi SAW? Saya memberi si A dan tidak memberi si B. Padahal si B lebih aku sayangi daripada si A. Kok bisa nggih? Selama ini kita itu kalau berbicara tentang kasih sayang selalu diukur dengan apa? Materi, ngasih. Kalau nggak ngasih berarti nggak sayang. Kalau ngasih berarti sayang. Ternyata Nabi SAW tidak seperti itu. Tidak mesti ukuran kasih sayang itu diukur dengan apa? Pemberian. Kok bisa? Mari kita dengarkan penjelasannya. Walakin u'ti aqwaman lima ara fi qulubihim minal jaza'i wal hala'. Aku beri si A karena aku tahu hatinya miskin. Apanya yang miskin? Hatinya. Hati yang miskin itu yang bagaimana, Ustaz? Ndak sabaran. Ndak tahanan. Rakus. Jadi kalau ngelihat harta, pengennya apa? Pengennya ulih. Dan pengennya ulih akeh. Nek perlu tanggane ora kebagian. Kayak siapa ya? Saya memberi si A karena apa? Hatinya miskin. Yang miskin apanya? Hati. Bukan? Bukan lahirnya. Mungkin dia orang kaya. Mungkin dia di masyarakatnya orang yang terpandang. Mungkin dia kepala suku. Mungkin dia punya kedudukan. Tapi aku tahu orang ini hatinya miskin. Kepenginan. Kalau nggak dikasih, marah-marah, jengkel. Bahkan disebutkan dalam beberapa riwayat bahwa Nabi SAW menyampaikan ketika beliau tidak ngasih, ketika beliau ngasih kepada siapa tadi? Si A. Apa kata beliau? Makhafata an yakubbahullahu finnar. Karena aku khawatir seandainya si A ini enggak aku kasih, dia bakal masuk neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dijelaskan oleh para ulama, apa maksudnya bakal masuk neraka? Bakal murtad. Bakal apa? Murtad. Karena baru masuk Islam. Alias mu'allaf. Nabi SAW itu mengkhawatirkan keimanan si A. Karena dia baru masuk Islam, imannya belum apa? Belum kuat. Seandainya dia nggak dikasih, bisa-bisa dia keluar lagi dari Islam. Hatinya ini masih kepikiran dunia terus. Maka sama Nabi ya wislah diwai baik. Sing penting tetap Islam. Jadi bukan karena orang ini istimewa dalam pandangan Nabi SAW, bukan. Tapi karena Nabi melas. Nabi prihatin kalau orang ini nggak dikasih bahaya. Ya sudah dikasih aja. Dan Nabi SAW itu kalau urusan harta itu ndak eman-eman.
demi untuk menjaga keimanan seseorang, atau demi untuk memasukkan orang ke Islam. Itu Nabi nggak hitung-hitung. Pernah ada orang sama Nabi SAW dalam Sahih Muslim, dikasih onta 100, nggak mau masuk Islam. Pinten? 100. Sama Nabi tambahi lagi. Berapa? 100 lagi. Pinten berarti? 200. Nggak mau masuk Islam. Sama Nabi ditambahi lagi. Jadi berapa? 300. Baru mau masuk Islam. Coba saya tanya sama onta sih pira? Ya kayak sapi lah ya. Sapi sih pira? Beda-beda. Umumnya 30. Ben gampang ngitungnya ya. 30 juta. Berarti sudah dikasih pertama kali berapa? Pertama kali dikasih 30 juta kali 100. Pinten? 3 M. 3 M. Oke, mlebu Islam 3 M. Ora gelem. Terus apa kata Nabi? Tambahin lagi. Berapa? 6 M. Enggak mau. Tambahin lagi sama Nabi berapa? 9 M. Nembe gelem. Hanya untuk apa? Satu orang. Nabi SAW urusan materi. Kalau untuk kepentingan seseorang supaya masuk Islam atau menjaga keislamannya, Nabi nggak hitung-hitung. Demi untuk menjaga orang ini supaya mau masuk Islam, atau yang sudah masuk Islam tapi masih mu'allaf supaya apa? Kuat. Jadi Nabi SAW ngasih si A karena apa? Tahu hatinya miskin. Nah, berarti kebalikannya apa? Wa akilu aqwaman ila ma ja'alallahu fi qulubihim minal ghina wal khair. Adapun si B tidak aku kasih karena aku tahu hatinya kaya. Apanya yang kaya? Hatinya kaya. Apa sih hati kaya? Qanaah. Napa? Qanaah. Ora kepenginan. Tidak rakus. Nrimo ing mandum. Gak banyak protes. Diweya alhamdulillah. Ora diweya ora apa-apa. Kados njenengan nggih. Kados njenengan. Amin. Ya. Terus apa kata Nabi SAW? Fihim Amr ibnu Taghlib. Dan salah satu dari golongan yang kedua ini adalah Amru bin Taghlib. Sahabat yang apa? Meriwayatkan hadis itu. Berarti Amru bin Taghlib termasuk yang lebih dicintai sama Nabi atau tidak? Termasuk yang lebih dicintai sama Nabi. Dan termasuk yang mendapatkan rekomendasi dari Nabi. Hatinya kaya. Maka begitu mendengar apa yang disampaikan Nabi SAW tadi. Qala Amrun. Fawallahi ma uhibbu anna li bi kalimati Rasulillah SAW humran na'am. Demi Allah. Kalau saya disuruh milih antara mendengar perkataan Nabi SAW tadi. Mendengar perkataan Nabi. Apa perkataan Nabi? Amru termasuk yang hatinya kaya. Kalau saya suruh milih antara mendengar perkataan Nabi SAW tadi atau dikasih onta yang paling mahal, saya lebih milih mana? Mendengar perkataan Nabi SAW. Padahal mungkin awalnya apa?
Oh, jenenge ora diwehi gitu ya. Tapi begitu mendengar alasan Nabi SAW tadi, langsung dia katakan, ini adalah sebuah prestasi dan pencapaian yang luar biasa yang saya dapatkan. Mendapatkan jaminan dari Nabi SAW, hatinya kaya. Maka mari kita berusaha untuk mengayakan rekening apa hati? Mengayakan hati. Nek rekeningnya ditambah pripun? Alhamdulillah. Nek ora tambah? Ora apa-apa. Ya, qanaah. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.